mengaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini episode pertama kita akan mengkaji kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Marzuki. Namun sebelumnya, marilah kita bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada penulis kitab Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkahi apa yang kita laksanakan pada episode ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratis Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki syai'alillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, pada episode pertama ini kita masuk pada muqaddimah, pembukaan kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani. Aku memulai dengan nama Allah dan nama Ar-Rahman. Wabirrahimi daimil ihsani, dan dengan nama Ar-Rahim yang selalu berbuat kebajikan. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, kita memulai segala aktivitas kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala perkara yang tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala perkara manusia yang tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan terputus dari rahmat Allah. Di dalam kitab Safwatut Tafasir, Syekh Ali As-Sobuni, beliau menjelaskan bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah bermakna kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Allah, nama Ar-Rahman, dan nama Ar-Rahim. Maka arti Bismillahirrahmanirrahim adalah aku memohon pertolongan kepada Allah atas perkara urusan yang aku jalankan dengan nama Allah, dengan nama Ar-Rahman, dan dengan nama Ar-Rahim. Hal ini juga sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama-nama itu. Bismillahirrahmanirrahim adalah perwujudan dari memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang baik. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Maka segala puji bagi Allah yang maha terdahulu, yang maha awal, yang maha akhir, maha kekal dengan tanpa perubahan. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, segala puji adalah hanya milik Allah. Artinya apa? Sejatinya yang selain Allah adalah hina. Yang selain Allah adalah tidak memiliki apa-apa. Yang selain Allah tidak ada kebaikan, tidak ada keindahan. Segalanya adalah milik Allah, maka segala pujian adalah milik Allah.
Maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini bahwa segala pujian hanyalah milik Allah, adalah diharamkan menyatakan diri lebih baik dari orang lain, menyatakan diri lebih terpuji dari manusia lain. Maka kita sebagai orang yang beriman tidak boleh mengharapkan pujian-pujian, tidak boleh mengharapkan penghormatan-penghormatan, karena sejatinya segala apa yang ada pada diri kita dari kebaikan-kebaikan itu adalah milik Allah. Maka Allah lah satu-satunya zat yang memiliki pujian. Kita tidak ada pujian untuk diri kita. Semua kebaikan, semua kelebihan, semua keindahan adalah milik Allah. Allah adalah zat yang maha terdahulu. Allah adalah zat yang maha awal. Allah adalah zat yang maha kekal. Allah adalah zat yang maha akhir bila tahawuli, dengan tanpa ada perubahan. Dia Allah adalah zat yang tidak berubah. Tidak seperti kita makhluk. Seiring berjalannya waktu, kita memiliki perubahan-perubahan. Dari masih muda, masih kecil, kemudian beranjak remaja, kita berubah. Beranjak dewasa, kita berubah. Terus kita menjadi tua, kita berubah. Seluruh alam semesta, seiring berjalannya waktu, memiliki perubahan. Tapi dia Allah, zat yang tanpa ada perubahan, maha kekal bila tahawuli, dengan tanpa adanya perubahan. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk di dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang bertanya, kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus mendoakan beliau? Beliau sudah memiliki kelebihan, beliau memiliki kemuliaan, beliau memiliki kebaikan. Beliau adalah orang yang paling bertakwa, manusia paling bertakwa, makhluk yang paling dekat dengan Allah. Lalu kenapa kita bersolawat, mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW? Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, bersolawatnya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah meneladani apa yang dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada Nabi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah kepadanya salam penghormatan. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di ayat ini siapa yang Allah perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang Allah perintahkan untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Allah, yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang Allah perintahkan adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman,
bersolawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan. Artinya apa? Mereka yang kemudian tergerak untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di dalam hatinya terdapat keimanan, dan keimanannya ini terpanggil oleh panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dari manusia yang kemudian dia enggan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka belum ada keimanan di dalam hatinya, sehingga tidak terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dan semoga sholawat tercurahkan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada siapa saja yang mengikuti jalan agama yang hak dengan tanpa melakukan kebid'ahan. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, kebid'ahan adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang membuat mengada-adakan perkara baru di dalam urusan agama kami ini yang tidak memiliki sumber darinya, maka perkara itu tertolak. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, maka jelas segala perkara yang bid'ah dalam urusan agama yang tidak memiliki sumber dari agama itu akan tertolak. Lalu apa yang menjadi sumber agama? Sehingga amaliyah-amaliyah itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bukan bid'ah. Kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki 4 dasar di dalam beragama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas. Atau dengan kata lain, kebalikan dari bid'ah adalah sunnah. Lalu yang mana yang sunnah? Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, beliau menukil bahwa sunnah itu adalah at-tariqatul mardiyatu al-maslukatu salakahan Nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman alima fiddin. Sunnah itu adalah jalan, satu jalan yang diridhoi, yang ditempuh, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan itu, atau selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para ulama. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, maka sunnah itu adalah sumbernya 2. Adalah apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sunnah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh para ulama, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu juga sunnah. Apa dalilnya? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di." Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad SAW sendiri yang menegaskan akan adanya 2 sunnah, yaitu sunnahku, kata Nabi Muhammad yang pertama, yang kedua adalah sunnahnya khulafaur rasyidin setelahku. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, sunnah Nabi sudah jelas. Lalu yang mana sunnah khulafaur rasyidin? Bahwa yang dimaksud dengan khulafaur rasyidin
di dalam hadis ini adalah pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan khulafa'uhum, khulafa, pengganti mereka. Maka khulafa'ur rasyidin yang dimaksud dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di, adalah para ulama setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dikatakan sunnah adalah apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama. Yang kedua, dikatakan sunnah adalah apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh ulama, pewaris dan pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dicontohkan atau tidak bersumber berdasarkan kepada apa yang dijalankan oleh Nabi, dan tidak bersumber atau dicontohkan oleh para ulama, maka itulah yang bid'ah. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah itu harus meninggalkan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh para ulama. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah dari kitab Aqidatul Awam ini telah selesai. Episode pertama sudah selesai. Selanjutnya, pada episode selanjutnya, insya Allah kita akan membahas, masuk pada pembahasan inti, yaitu tentang sifat wajib, jaiz, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan istiqomah dalam belajar. Hubbul watan minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.